lu desainer atau lu seniman? Pertanyaan ini bakal sering banget ditemuin oleh para desainer di luar sana karena memang ada perbedaan yang tipis. Halo guys, nama gue Chris sebagai desainer di Melon Branding. Di monolog kali ini bakal ngebahas perbedaan tadi kayak desainer dan seniman. Itu memang banyak banget ditemuin di luar sana. Maksudnya kayak gue sebagai desainer pun sering menemukan atau sering mendengarkan lah pembahasan-pembahasan seperti kayak apa sih bedanya desainer sama seniman, kan sama-sama menciptakan sebuah karya. Nah, mungkin di sini hari ini bakal gue jelasin kayak tentang menurut pendapat pribadi gue aja sih perbedaannya itu bakal dibahas karena memang ada sedikit perbedaan di antaranya walaupun sama-sama menciptakan karya ya. Mungkin kalau misalnya desainer atau enggak seniman dulu deh. Kalau mungkin seniman itu mereka itu memang menciptakan sebuah karya based on idealismenya mereka. Jadi kayak mereka menciptakan sebuah karya dulu, idenya dulu mereka ciptakan, baru dijadikan sebuah karya, diaplikasikan di sebuah platform lah yang biasanya sepertinya Canvas atau mungkin Installation atau macam-macam lah platformnya sebenarnya. Nah, kalau desainer itu sebenarnya kita nggak bisa terlalu idealis karena kita itu adalah problem solve dari sebuah masalah, dari sebuah project atau mungkin klien kita yang akan kita selesaikan atau kita komunikasikan melalui visual. Hanya biasanya di kampus-kampus itu namanya adalah desain komunikasi visual karena kita mengkomunikasikan sesuatu dalam bentuk visual gitu. Dan itu banyak yang bingung sebenarnya kayak caranya bagaimana. Nah, itu dia makanya kalau misalnya berdasarkan pengalaman gue, kalau menurut gue memang gue itu adalah seorang desainer karena gue berusaha untuk menurunkan idealis gue menjadi sebuah hal yang objektif, bukan subjektif. Nah, di dunia desain ini, sebagai graphic designer, tingkat subjektivitasnya tinggi banget sebenarnya kalau misalnya berhubungan dengan sebuah proyek-proyek yang lainnya. Mungkin kita bisa bahas itu di lain hal, karena memang itu akan menjadi sebuah fenomena yang sangat sulit juga untuk dipecahkan, karena ini membutuhkan dua arah kayak dari desainer sendiri pun dan juga dari pengetahuan umum orang-orang tentang desain gitu. Makanya itu bisa menurunkan subjektivitasnya. Nah, sebagai desainer itu kita harus melihat sesuatu secara objektif. Dan desainer itu kita nggak ngomongin desain doang ya. Mungkin kalau job desk desainer ya hanya mendesain gitu. Tapi sebenarnya sebelum mendesainnya tuh banyak proses-proses yang harus dilalui. Dan itu bersinggungan langsung sama divisi-divisi lain loh. Kayak misalnya ada brand strategi, marketing spesialis lah, atau marketing strategi, atau terus copywriter, atau mungkin business development, atau bahkan bisa ke financial juga bisa, karena apapun yang kita desain atau yang ide yang kita propose, itu akan berpengaruh juga ke cost-nya juga. Jadi itu sebenarnya nanti bakal branding gitu. Sangkut pautnya bisa satu sama lain, jadi senggol-senggolan antara divisi itu sangat tinggi. Maka dari itu kita nggak boleh terlalu idealis kalau di dunia desain karena akan susah untuk menemukan jalan tengahnya atau sweet spotnya gitu. Karena itu benar-benar repot banget kalau misalnya kita nggak nemu, jadi nanti bentrok di semua divisi. Nah, kalau sebagai orang desainer, sebagai orang desain, kita bilangnya desainer lah ya. Kan tadi udah dibilang kalau desain itu adalah sebuah cara berkomunikasi melalui visual. Dan sebenarnya cara komunikasi visualnya itu banyak banget kalau dipikir. Kayak desainer A sama desainer B, visualnya bisa beda sebenarnya. Tapi sebenarnya strategi komunikasinya satu. Nah, itu makanya nanti kalau misalnya dalam sebuah proses desain, kita bikin dulu nih raw idea-nya, terus sketch-nya seperti apa, big picture-nya seperti apa, terus teknisnya seperti apa, baru nanti dieksekusi gitu. Karena sebenarnya kalau style desain itu banyak banget, tapi mungkin kalau di dunia industri desain ya, itu sebenarnya cara berkomunikasinya memang banyak sebenarnya. Tapi berdasarkan hasil meeting atau hasil brainstorm, kita harus nentuin satu cara komunikasi yang menurut kita paling benar dan paling tepat. Lalu cara komunikasi itu, satu yang udah dipilih itu, akan kita translate menjadi sebuah visual. Dan sebuah visual itu akan diaplikasikan di beberapa touch point. Nah, panjang kan tuh. Kalau mungkin di seniman mungkin mereka touch point-nya cuma satu, mungkin kanvas ya. Kalau desain itu bisa banyak kan. Sekarang apalagi ada digital ada banyak banget, sosial medianya lah, website atau apapun. Belum yang kayak offline-nya juga bisa banyak. Bisa taruh di kafe, di stasiun MRT, billboard lah atau apa. Itu bisa banyak banget. Tergantung makanya dari
strategi idea komunikasinya itu seperti apa. Kalau memang itu yang tadi bilang kayak bersinggungan dengan divisi-divisi lain, nah itu yang untuk menentukan satu cara komunikasi itu. Mungkin kalau misalnya kita udah nemu nih satu cara komunikasinya itu, baru kita masuk ke step yang mencari style visual. Nah, di sini adalah pentingnya personal style. Kayak setiap desainer harus punya personal style. Jadi, kita harus memiliki satu ciri khas lah ya, kalau misalnya dalam sebuah ngedesain. Dan itu bisa dilihat sebenarnya di portofolio gitu. Jadi portofolio itu sebenarnya senjata utamanya desainer sih kalau menurut gua ya. Karena ya dari situ kita bisa lihat style lu seperti apa, terus cara berkomunikasi lu, cara nge-breakdown lu di portofolio itu di setiap project itu seperti apa, cara berpikir itu sebenarnya bisa kelihatan. Makanya gue kalau misalnya lagi hiring designer, yang gue lihat itu nggak cuma hasil akhirnya nih, nggak cuma style-nya doang, oh style-nya bagus nih, terus desainnya juga oke, bagus, gue suka, nggak mau gue sebenarnya karena bagus itu subjektif. Nah kalau di agensi, kita nggak bisa lihat kedepannya kita bakal dapat klien style-nya kayak gimana, nggak mungkin. Yang kita highlight adalah sebenarnya cara komunikasi sama cara berpikir itu dalam nge-solve sebuah project lah di dalam porto itu. Jadi sebenarnya yang perlu di dalam portofolio itu adalah ya satu mungkin problemnya, problem di project ini tuh apa sih? Terus sama goalnya apa yang mereka mau. Nah, kita kasih solusinya. Solusinya dijabarin lah, mulai dari idenya, konsepnya, lalu sampai ke hasil akhirnya, ke showcase-nya. Kalau kita nyebut itu showcase. Maksudnya kayak mock-up lah, atau hasil akhirnya lah, hasil desainnya, itu showcase. Makanya banyak sebenarnya di luar sana yang kayak desainer itu pada ngasih portofolionya isinya cuma showcase doang. Mungkin memang beberapa ada yang pencarinya atau perusahaannya itu lagi nyari memang benar-benar desainer aja sih, nggak yang kalau agensi kan sebenarnya dituntut untuk nggak cuma mendesain doang karena lu harus berkomunikasi juga dengan divisi lain gitu. Tektokan idenya tuh lebih matang aja. Mungkin dulu gue pernah magang juga sih di satu perusahaan. Perusahaannya ini perusahaan kolot lah ya, maksudnya bukan agensi, bukan perusahaan kreatif ya, yang nggak bergerak di industri kreatif dan mereka memang mencari desainer. Nah itu memang senggolan di divisi lainnya sangat minim gitu loh. Jadi kayak bahkan desainer itu biasanya masuk ke divisi marketing. Kalau di perusahaan yang tidak bergerak di industri kreatif, dia tuh masuk di bagian marketing. Jadi kita cuma hanya ngedesain outputnya, showcase-nya doang. Jadi kayak tolong bikinin poster, saya mau bikin billboard di sini, tolong bikinin email blast karena mau di-blast ke seluruh perusahaan gitu-gitulah. Jadi itu memang beda ya, desainer itu sama desainer agensi juga beda. Itu kalau mau di-breakdown juga bisa, cara kerjanya berbeda gitu. Makanya sebenarnya mungkin kalau memang desainer, kalau gua sih dulu memang gua lebih ke boring aja sih kalau misalnya kerja di perusahaan kayak gitu. Karena personal style gua nggak kebentuk, karena gua harus ngikutin guideline perusahaannya. Ya kan kita sebagai desainer tahu lah ada yang namanya brand guideline dan itu pakem banget, harus diikutin. Ya kalau buat desainer itu kayak undang-undang dasarnya gitu lah. Gue sih sebenarnya kalau disuruh melenceng dari brand guideline tuh kayak agak gimana gitu. Kadang walaupun klien ada yang minta juga, tapi itu sebenarnya sebagai patokan. Jadi kalau memang mau ngembangin personal style, itu memang sebenarnya perbanyaklah pengalaman megang-megang klien yang berbeda-beda. Industrinya berbeda, cara komunikasinya berbeda. Maka dari situ lu bakal nemu kayak awalnya mungkin struggle banget ya karena kayaknya kok gue nggak punya personal style banget ya, ini pindah-pindah mulu nih, begitu kliennya ini gue pindah ke sini ya. Itu sebenarnya ada bagus ada enggaknya juga, gue nggak bisa perdebatkan itu juga. Tapi kalau gue mungkin sebagai desainer ya wajib lah punya satu personal style karena itu yang bakal nanti mencirikan lu pada saat klien approach gitu. Oh, gue udah tahu nih si A ini desainnya kayak begini, gue suka, cocok juga nih sama brand gue. Ya udah gue ambil, gue hire. Tapi kalau misalnya kadang kan banyak klien yang kayak sebenarnya dia nggak ngerti banget tentang style ya. Apakah ini style desainer ini cocok buat brand gue? Jadinya dia memaksakan. Sedangkan kliennya idealis, desainernya juga idealis, ya sudah selesai itu. Agak susah di komunikasinya, agak berat lah. Karena untuk mencari jalan tengahnya dua-duanya keras kadang. Nah itu yang kita harus minimalisir. Nah jadi gitu guys, sekian mungkin ya monolog dari gue hari ini. Ini hanya pendapat pribadi aja, sharing-sharing berdasarkan pengalaman gue juga. Ya walaupun memang mungkin desainer dan seniman itu berbeda, tapi sebenarnya tujuannya satu, yaitu kita menciptakan sebuah karya yang kita banggakan. Bedanya adalah hanya tujuannya saja. Kalau mungkin desainer ya kita mempertahankan profesionalitas, tapi kalau seniman juga mungkin sekarang banyak yang berkecimpung juga masuk ke industri kreatif, karena industri desain, industri kreatif ini juga kadang butuh seniman, bukan hanya desainer.
Gantung kan tadi saya bilang kayak touch point-nya apa gitu. Jadi semoga monolog ini bermanfaat, semoga bisa mendapatkan insight baru, dan mungkin yang kalau mau ngerasa kalian desainer atau seniman mungkin boleh komen, share juga nggak masalah, share pengalaman kalian aja, komen di bawah. Kita terbuka banget untuk sharing soalnya. Mungkin kan pengalaman orang berbeda-beda. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.